dalam perjalanan karir musik saya dan Dewi itu banyak gitu yang menyarankan, entah itu manajer entah apa gitu ya. Lu kali-kali terlalu lurus lu kali-kali gini deh bikin gini. Bikin berita. Nah, cuma kalau cerita 9 Januari kenapa saya bikin lirik itu tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Ya, Kenapa? karena saya mau ditalak sama istri saya. Masa? Jadi gini. Apa cobaan yang paling diingat dan paling sulit? Banyak sih ya. Ya sempat ribut besar ya karena mungkin kan saya tuh nikah dengan Dewi itu pada saat umur muda ya. Maukah kamu mengulang rasa? Arman Maulana. Halo. Yes, akhirnya bisa bertatap muka dengan sang legenda. Waduh, legenda. Kayak Borobudur. Borobudur. Tapi ini beneran idola aku banget karena Terima kasih. aku lahir di tahun 80. Oke. Jadi masa-masa SMA tuh tahun 95 sampai 98. Oke. Sebelum saya akhirnya pindah ke Singapura gara-gara kerusuhan. Jadi masa-masa SMA itu dipenuhi dengan suara khas dari seorang Arman Maulana. Oke. Iya, dan akhirnya setelah berapa nih, ratusan bulan purnama nggak pernah ngebayangin bahwa satu hari bakalan bisa bertemu langsung dengan seorang Arman Maulana. Sama, saya juga nggak pernah ngebayangin ketemu sama Mary. Lihat nggak, karena kan film kamu tuh menginspirasi ya. Emang selain filmnya juga dibikin bagus gitu ya. Tapi kan film bagus itu sutradara dan pembuat skenario kan tidak bisa juga tertrigger oleh satu ide yang bagus kalau ceritanya tidak bagus gitu ya, cerita perjalanan itu karena true story kan, kalau true story itu kan harus sesuatu yang menarik gitu ya untuk diangkat gitu ya. Pas saya nonton juga ada ya orang nonton seperti filmnya? gini. Iya, asli. Wow, thank you. Kalau saya emang penggemar film. So much. Thank you. Saya penggemar film Indonesia maupun bule. Oke, iya karena memang setiap hari memang dunia seninya memang dari sejak kecil kayaknya ya. Iya, malah justru saya tuh lebih suka film duluan. Kalau waktu kecil tuh. Jadi saya fans berat yang namanya bioskop tuh, saya ngefans banget gitu. Musik tuh belum sadar gitu bahwa di darah saya ada darah musik gitu. Baru ngeh tuh SMA, saya telat. Oh iya. Di SD SMP tuh saya masuk ke sebuah teater anak-anak gitu ya. Tapi kebetulan si teater anak-anak itu bukan sandiwara, bukan yang ngomong doang. Tapi kebanyakan nggak tahu kenapa almarhum sutradara almarhum Kang Herman itu di Bandung, dia senangnya tuh operet, nyanyi gitu. Nah, jadi di situ setiap main tuh si Kang Herman selalu nunjuk saya sebagai pemeran utama. Saya dulu nggak ngeh, mungkin dari seluruh teman-teman gue di situ yang paling bagus nyanyi mungkin saya gitu kan. Cuman kan saya nggak ngeh kan, ya ditunjuk sama Kang Herman ya mau aja. Nah, namanya juga SD. Bubarnya tuh saya SMP kelas 2 kali ya, bubar si teater itunya tuh. Jadi ya nggak. Nah, tapi saya tuh memang dari kecil saya seneng banget namanya bioskop, seneng banget yang namanya film. Nggak pernah kepikiran jadi aktor? Enggak, karena apa ya kayak semacam apa ya movie guru aja gitu. Tapi kalau gue nggak bisa acting gitu di dalam pikiran saya juga, terus tidak bisa ngedirect, tidak bisa. Cuman memang saya movie guru banget, menikmati tapi memperhatikan sampai siapa pembikin skenario-nya, direkturnya siapa, music komposernya siapa gitu. Iya, menikmati dan mengamati ya, karena ada curiosity dan ketertarikan di industri itu. Makanya pas keluar filmnya, wah ini satu. Saya paling seneng satu film yang dari based on true story. Nah itu paling seneng tuh. Iya. Karena kan pasti ada sesuatu. Tidak mungkin lah orang mau mengangkat sebuah film dari true story gitu kan. Kalau misalnya storynya biasa-biasa aja nggak, ya bisa aja. Tapi kan akan sangat sulit untuk si pembuat skenario dan sutradara untuk mengangkat film itu gitu kan. Betul. Gitu. Ya puji Tuhan sih, itu satu hal nih, bonus yang hidup berikan kepada saya. Nggak pernah nyangka bahwa ya perjuangan, kerja keras, air mata akhirnya ternyata suatu saat bisa difilmkan. Itu bonus ekstra luar biasa sih. Apalagi ditonton oleh Kang Arman dan Mbak Dewi Gita. Banyak kali yang nonton. Thank you banget. Emang keren kok filmnya, keren. Thank you.
Tapi hari ini saya pengen ngebahas lebih banyak lagi tentang Kang Arman. Boleh. Kan seperti saya bilang ya, kan masa-masa SMA saya tuh ya 95, 96, 90-an lah, 90-an lah 90-an gitu kan. Dan pada saat itu lagu-lagu yang selalu saya dengar ya lagu Janji, Dewa, Gigi Dewa, Slang, siapa lagi ya di situ ya? Betul. Ya banyak lah. Nirwana, Terbang. Sebelum akhirnya ya udah saya pindah, berarti kan ada gap itu tuh. Terbang pas kerusuhan tuh. masih denger juga. 98 masih. Itu lagu-lagu Indonesia terakhir lah sebelum, karena kalau di Singapura waktu itu kan nggak seperti kayak sekarang ada YouTube yang bisa connect atau bisa dengarkan gitu. Nah tapi sekarang berarti sudah tahun 2022, udah berapa nih? Berarti sudah hampir 30 tahun perjalanan Kang Arman. Ya, kalau secara profesional nyanyi sih saya kan 90, jadi 32 tahun lah ya anggap ya. Betul. Apa yang berbeda dari seorang Arman Maulana dulu di tahun 90-an dan sekarang di tahun 2020-an? Berbeda, udah punya anak. Berbeda ya, apa yang berbeda ya? Ya mungkin apa ya, kalau yang berbeda sih mungkin sudah mengalami berbagai macam fase di musik industri Indonesia. Dari yang misalnya apa ya, dulu sangat-sangat skeptis gitu ya terhadap musik ya, karena aduh kok susah. Jadi dulu tuh pemusik itu kalau misalnya dia bikin karya ya, terus nggak meledak gitu, nggak viral lah, kalau bahasa sekarang nggak viral gitu ya, kan berarti kan otomatis ke show juga nggak akan ada lah. Siapa yang tahu lagunya gitu kan istilahnya. Nah itu agak sulit. Jadi karena dulu tuh kalau menurut saya pemusik tuh hidup dari off air, gitu. Tidak ada tuh yang namanya royalti. Kalau bosnya si label itu baik, mungkin dia kasih bonus, disebutnya bonus loh. Jadi lo bayangin, kan harusnya kan itu hak cipta ya. Di seluruh dunia yang namanya hak cipta, nyiptain mic gitu ya, pasti akan ada royaltinya tuh ada gitu ya. Itu tuh, nah lagu itu kan sampai orangnya yang nyiptain juga meninggal, turun ke si turunannya kan. Jadi harusnya sampai ya, di kecuali dunia ini kiamat, dunia ini kiamat selesai itu kan. Tapi selama dunia ini ada dan industri itu berjalan, itu royalti kan terus tuh. Nah itu tuh zaman dulu tuh kagak ada. Jadi ya kalau bosnya si label itu dulu disebutnya produser, udah aneh sebenarnya, udah aneh. Produser tuh kan bukan yang punya duit ya, yang punya label gitu. Produser tuh ya saya dulu, atau ada produser yang jadi membantu. Bisa misalnya Gigi, kita nunjuk produser Mary misalnya gitu ya, sebagai produser musik. Mer, gue tunjuk lu deh gitu, karena dia tuh yang bisa mengarahkan, lu ini kelebihan nih di lagu ini, kurangin deh dikit gitu. Terlalu enak kalau di makanan tuh, aduh terlalu enak banget, ngapain gitu, padahal udah enak gitu. Nah kayak gitu. Nah ini di sini dulu itu produser tuh yang punya duit gitu kan. Jadi itunya aja udah salah kaprah gitu. Ya paling yang saya alamin tuh itu. Sekarang alhamdulillah oke lah. Udah lebih baik lah. Pakailah, masih tetap pakailah. Oke lah gitu, karena udah ada badan yang mengurusi royalti, udah ada sistem royalti, tapi belum sempurna seperti kayak di Amerika, US atau UK atau Eropa dan sebagainya, atau Jepang, Asia-Asia yang negara-negara yang maju. Paling itu sih perbedaannya. Dari 90 2020 sih. Ada yang berbeda. Selain tadi udah punya anak yang sekarang remaja, Naja ya kan. Rambutnya beda karena kalau dulu panjang. Ya pertama karena satu panas, kedua udah tua juga, rontok. Karena dulu itu aku paling ingat, karena panjangnya itu apa ya? Panjangnya itu panjang yang sopan, bagus gitu. Dan rambut saya akuin bagus. Saya akuin bagus karena dari ibu. Ibu saya tuh rambutnya bagus banget, tebel. Dulu tuh sampai semualah penyanyi cowok tuh yang gondrong-gondrong zaman dulu tuh sirik gitu ke gue tuh. Kalau bisa bagus gitu rambut lu pasti diurus. Enggak, gue bilang gue cuma pakai sampoan aja biasa gitu. Karena itu sih yang paling khas banget, karena walaupun gondrong tapi gondrongnya tuh kayak gondrong anak baik berkelas yang rapih gitu loh. Jadi itu beda banget sih. Segini ya, segini kan, segini. Iya betul. Panas ya. Tapi walaupun ada yang berbeda, tapi banyak yang sebenarnya masih sama dan konsisten. Sama-sama suara khasnya masih selalu sama banget. Masih sama-sama fashionable.
Amin. Dengan kacamata yang tanpa kaca. Karena saya tahu takut refleksi kan. Saya orang panggung jadi saya tahu kasihan yang ngatur lampu. Tapi kan ada alasan khusus nih. Enggak sih, lebih ke arah itu aja. Itu jadi dia. Kan dulu sempat pakai kacamata yang ada kacanya, pasti Kang refleks. Boleh nggak gitu. Jadi okay. banyak ini ya. Ya udah setiap ada kacamata yang keren untuk wawancara atau untuk manggung entah untuk apalah gitu ya. Oh ini hubungannya dengan lampu nih. Ya udah, kacanya copot aja. Kacanya dicopotin. Gitu. Tapi itu jadi ciri khas. Kalau progresif sih sebetulnya udah progresif. Sama. Saya juga menginjak umur 40 tahun itu udah lumayan. Cuman, loh. Saya lebih mikir kasihan gitu ke apa sih lighting gitu bahwa pasti refleksi dan sebagainya gitu mikir di situ sih. Tapi tetap fashionable. Karena memang juga cover model. Kecelakaan gitu mah. Kakak saya itu kacau. Oke. Ya, tapi banyak sih yang masih tetap konsisten dari seorang Armand Maulana. Konsisten terus di dunia musik dan nggak pindah haluan gitu. Walaupun of course beradaptasi dan berevolusi ya, tapi itu kan juga bagian dari proses dan perjalanan gitu. Dan yang paling pasti adalah masih konsisten kemana-mana selalu dengan Mbak Dewi Gita. Amin, alhamdulillah. Udah berapa nih berarti 28 tahun. 28. Ya sekarang udah akhir tahunan gini kan udah berberan sekarang kan September gitu ya 11 Januari depan berarti udah 29 tahun. Oke, gimana nih resep awetmu 28 tahun tetap langgeng tanpa banyak kontroversi, apalagi dua-duanya juga sama-sama public figure. Nah itu mungkin dari tanpa banyak kontroversi mungkin saya dan Dewi sebetulnya resepnya sih ya banyak lah ya dan mungkin standar sih sebetulnya resepnya misalnya komunikasi yang lancar. Kalau yang disebut yang namanya ribut udah pastilah ada lah, nggak mungkin bahkan ribut yang besar pun ada di dalam sekian puluh tahun itu banyak titik-titik ribut besar tuh ada gitu. Tapi tadi mungkin kontroversi itu saya dan Dewi mungkin orangnya bukan orang yang kontroversi gitu, ngerti gak sih? Jadi saat dulu Dewi dan saya masuk ke dunia musik itu memang pikirannya adalah kita memang musisi, kita adalah seniman gitu. Nggak kebadanin juga gitu, ngerti gak sih? Gue kayak misalnya bikin sensasi apa gitu ya. Dulu dalam perjalanan karir musik saya dan Dewi itu banyak gitu yang menyarankan entah itu manajer entah apa gitu ya. Lu kali-kali terlalu lurus lu kali-kali gini deh bikin berita cuman gitu ya. Dipikir-pikir gue nggak kebadanin men kayak gituan gitu. Ya susah juga kan kalau nggak soul, ngerti nggak sih nggak soulnya kita gitu terus ya kayak misalnya saya disuruh nyanyi keroncong. Ya gue nggak bisa lah. Oh ya bisa aja belajar bisa, tapi pasti kalau orang keroncongnya, penyanyi keroncong aslinya pasti akan melihat saya tuh banyak kelemahan gitu kan. Walaupun saya misalnya kecuali memang pop rock saya lepasin, saya udah 100% ke keroncong. Mungkin aja bisa 2, 3, 5 tahun kemudian bisa menjadi seorang penyanyi keroncong gitu. Nah sama kayak gitu lu gini dong. Ya gue gak kebananin lagi harus gimana. Jadi mungkin itu ya. Jadi 28 tahun saya berjalan dengan Dewi itu karena terus terang aja kalau misalnya saya juga penuh kontroversi, Dewi juga penuh kontroversi, pasti kan desakan tekanan itu akan lebih besar gitu. Walaupun sebetulnya tekanan buat saya Dewi juga sama aja besar, cuman karena mungkin tidak terlalu besar akhirnya kita bisa melalui dengan sampai sekarang dengan santai gitu. Dan dua-duanya sama-sama dewasa untuk bisa mengetahui bahwa kita tuh tipe orang seperti apa sih gitu. Jadi akhirnya selalu saling menjaga lah, nggak keluar dari haluan. Betul gitu. Iya, oke. Dan rilis lagu Sampai Akhir Zaman. Itu memang khusus dibuat untuk merayakan anniversary. Jadi sebetulnya tidak mengkhususkan. Jadi kan 11 Januari lagu 11 Januari itu kan dulu waktu Gigi bikin itu kebetulan aja kan di Gigi mulai tahun 93 kan Gigi itu 94 album pertama tuh 94 95 itu lebih banyak almarhum Baron dan Thomas yang bikin lirik. 96 karena Baron ke Amerika, Thomas dan saya sedikit. Thomas masih banyak. Nah di 94, 95, 96 Baron nggak ada.
97 itu saya ke-push untuk akhirnya Thomas kan keluar. Jadi siapa lagi gitu. Terus gue nanya Bujana, wah jangan men, gue gak bisa, kata Bujana, gue gak bisa bikin lirik. Jadi kan ke-push untuk, apalagi saya juga vokalis gitu kan. Berarti kan apa yang diomongin nanti di stage itu kan emang harus enak saya yang ngomongnya gitu. Betul. Kan. Akhirnya saya di-push untuk menjadi seorang pembuat lirik. Nah dari situlah akhirnya mayoritas lagu Gigi emang liriknya saya. Nah di 11 Januari itu pada saat itu Bujana bawa lagu. Gue ada lagu nih. Masuk nggak? Lagi bikin album. Masuk nggak buat album ini? Enak nggak gitu maksudnya? Kita dengerin berempat. Enak Bu, udah bawa aja. Sini gue bikin lirik. Nah saya kepikir liriknya adalah itu 11 Januari pernikahan saya. Ya saya juga nggak mikir itu bakal meledak atau apa ya. Tiba-tiba meledak gitu ya. Tapi kan kalau cerita 11 Januari kenapa saya bikin lirik itu tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Ya, kenapa? karena saya mau ditalak sama istri saya. Masa? Jadi gini, saya itu tidak nggak gini. Saya itu tidak, gue tuh paling tidak ingat akan atau mungkin kebanyakan cowok kali ya, tanggal. Jadi tanggal tuh kayak cuek gitu ngerti nggak sih? Yang hafal cuma 4 April ulang tahun gua doang gitu ngerti nggak sih? Sama 17 Agustus. Karena kadang-kadang di hidup itu banyak tanggal. Betul. Jadi lama-lama banyak tanggal-tanggal aja lupa. Even sampai ulang tahun bini gua, anniversary itu tuh dilupain mulu gitu. Bukan lupa aja. Nah itu tuh jadi anniversary pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima terus aja lupa tuh. Setiap 11 Januari. Nah pas ke-10 gue lagi kerja gitu. 11 Januari tuh berada di situ. Kerja, pulang ke rumah. Pas pulang ada surat gitu, surat pakai bunga wangi. Wah, bini gua nih ada apa gitu kan, masih gue kepikirin 11 Januari. Wah, surat cinta nih, udah dibaca. Wah, indah banget tuh. Kata-katanya bagus lah, belajar dari Meriana. Bagus banget kata-katanya. Karena kan bini saya juga pembuat lirik juga kan. Tiba-tiba terakhirnya kalau tahun depan, anniversary tahun depan, enggak juga ingat. Astagfirullahaladzim, anniversary itu. Saya bukan ngasih lagi surat cinta kayak gini, tapi saya kasih surat talak. Dari situ, gitu. Nah kebetulan waktu pembuatan album yang Peace, Love and Respect itu, si Bujana ngasih lagu itu. Nah nggak tahu, saya dengar melodinya. Oh ini kayaknya cocok untuk sebuah lirik lagu cinta yang bagus gitu, cinta yang keren, yang bagus, yang cinta yang membangun gitu dan sebagainya. Terus akhirnya nggak tahu kepikiran, udahlah, bikin aja deh mengenai lirik, mengenai pernikahan. Ya pokoknya sebetulnya sih pernikahan, tapi kan kalau dibaca nggak pernikahan juga gitu. Yang penting pokoknya cinta yang bagus aja. Terus akhirnya ya nggak tahu kenapa si lirik melodinya depan itu Kopas ya, 11 Januari berarti. Kopas gitu. Ya udah. Terus sebenarnya nanya sama anak-anak, apaan tuh 11 tanggal apa? Gue bilang tanggal nikah gue gitu. Oh ya udah jadi. Nah, cuman sebetulnya catatannya adalah untung lagu itu meledak. Kalau lagu itu nggak meledak, sama nggak ingat juga. Nah, tapi seperti yang Kang Arman bilang, sesuatu karya yang indah itu bisa indah karena ada rasa, dan rasa itu karena dari sesuatu hal yang nyata. Itu kan is based on true story semua liriknya. Sesuatu hal yang kepepet. Seperti kamu kepepet ke Singapura. Kepepet. Oh iya betul. Every pain has a purpose ya. Betul. Setiap air mata membawa berkah ternyata. Itu ceritanya gitu. Tapi itu setiap, aku kan baca liriknya ya. Jadi setiap liriknya itu benar-benar ya kisah cinta dari awal, ketika nikah sampai harus meminjam cahaya. Itu yang ini, yang apa? Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ya betul. Nah, sorry. Jadi sebetulnya single Sampai Akhir Zaman tuh sebetulnya nggak menghususkan bahwa, kan gini, Arana Project yang solo itu dulu tuh saya udah ngomong ke Trinity pada saat saya tanda tangan pertama kali. Saya udah ngomong, gue bilang ke Pak Yo ya, Pak Yo sebagai CEO-nya, gue bilang, Pak Yo, gue gak mau capek di Arana Project itu. Karena di Gigi tuh udah swasembada pangan nih, gue bilang. Udah ya produser, ya nyiptain lagu, kadang-kadang markom gitu, ngerti gak sih? Udah swasembada pangan banget nih kalau zaman Pak Harto gitu ya. Nah, masuk Arana Project saya pengen hiburan. Maksudnya tuh justru saya bikin solo album tuh karena saya sempat waktu umur Gigi 22 tahun tuh
mengalami kejenuhan. Jenuh dalam artian saya bukan mau keluar dari gigi, tapi wah gue jenuh nih, harus ada mengeluarkan, ada satu ide-ide yang gue nggak bisa tertampung di gigi harus dikeluarin gitu. Oke, jadi maksudnya apa nih, Kang, kata si Payo gitu. Ya gue nggak mau deh nyiptain lagu apa, pokoknya gue di sini pengen nyanyi, titik gitu. Nah jadi semenjak sampai akhir zaman itu, saya selalu dipilihin lagu, atau kadang-kadang saya dapat lagu, atau kadang-kadang saya yuk kita cari lagu siapa komposer. Nah waktu ketemu sama Baskara dan Raihan, itu ngobrol brainstorming gini di kantornya dia. Si Baskara tuh Hindia tuh cuman, Kang sok ceritain aja deh dari pertama kali istilahnya lahir lah gitu sampai detik ini. Ya saya ceritain dari gue waktu kecil yang tadi lah, teater apa ini ketemu Dewi, ketemu anak gigi, cerita. Nah mungkin yang tercapture sama si Baskara itu selama saya 6 jam loh. 6 jam, jadi ngobrol, wah ketawa-ketawa, terus nanya apa, 6 jam sampai 6 jam. Tercapture-nya itu adalah itu, perjalanan saya dengan Dewi, dan akhirnya ada kegelisahan saya pada saat Najab sekolah di UK. Satu-satunya cewek gitu kan, wah gimana nih gitu. Nah yang tercapture sama Baskara adalah itu. Akhirnya keluarlah single Sampai Akhir Zaman. Bahwa itu benar-benar diceritain bahwa saya nikah pakai Patromax, pinjem bla bla dan sebagainya gitu ya. Saya aja waktu jadi Baskara yang kan, karena Baskara penyanyi gitu kan, jadi dia ngasih demonya ya dia nyanyi gitu. Saya aja merinding, Dewi aja sampai nangis pas dengar, karena gila di dalam 3,5 menit dia bisa merangkum 28 tahun pernikahan saya dengan Dewi gitu. Wah buset, Bas gila banget tuh, bilang kok bisa kayak gini. Saya aja merinding, Dewi aja sampai keluarin air mata gitu. Kok kayak indah banget ya liriknya gitu kan. Jadi nah akhirnya karena memang liriknya mengenai itu, Trinity dan saya ya udah deh 11 Januari tahun kemarin tuh. Udah deh keluarinnya 11 Januari aja udah, karena emang ini kayak perayaan lagi lah gitu dari anniversary itu gitu. Oke. Iya dan kalau kilas balik dan kita melihat lagi perjalanannya, ya memang nggak mudah. Dan banyak suka dukanya, banyak unik sih. Maksudnya mana ada nikah tiba-tiba beneran mati lampu. Dan akhirnya minjem lampu Petromax dari Mitek-Tek. Itu bener. Karena malam kan, karena kan tahun 90 tuh kamu mungkin tahu sebagai fans musik dulu ya. Kalau fans musik atau film seni lah gitu ya. Dulu tuh kan kalau punya pacar malas pasti kan. Zaman dulu orang-orang dulu maksudnya gitu kan. Ya kok dia udah punya pacar, malas gua gak akan lagi beli kasetnya kayak gitu kan. Nah akhirnya makanya saat itu pernikahan saya dan Dewi disembunyikan dulu. Nah makanya nikahnya tuh jadi saya nyari saudara sama Dewi yang bisa menyediakan KUA malam-malam. Fine ada, yang penting emang bener nih kita nikah, ini ada dua keluarga. Nggak perlu publik tahu, yang penting kan sakral. Bener gitu, apa yang pemerintah suruh jalankan kita jalankan, cuman mintanya malam-malam karena supaya nggak ada orang gitu kan. Bisa katanya di mana, di KUA Geger Kalong, ya udah di situ bisa. Nah itu malam-malam, itu kalau dijadiin film tuh mana hujan, itu bener-bener kayak film banget. Tiba-tiba mati lampu, mati lampu gimana caranya kan? Gimana tangan apa segala macamnya kan. Nah itu pas ada Mitek-Tek ya pinjam Patromax itu. Ya tapi itulah mungkin awal sebuah ujian bahwa ya pernikahan itu bukan hanya sekedar janji tanda tangan kontrak. Tapi kan maksudnya ya bagaimana kita dua orang yang tidak sempurna tapi memutuskan untuk bersama menjalani hidup yang memang penuh dengan ketidaksempurnaan. Itu di situ apa namanya, si yang nikahin tuh namanya apa ya? Ya lebe ya kalau kata bahasa Sunda mah apa sih yang nikahin tuh? Penghulunya. Penghulunya bagus tuh di situ ngomongnya. Penghulunya tuh bagus ngomongnya, dia bilang tenang katanya. Ini justru mungkin ini adalah pernikahan yang bagus dia bilang tuh. Karena tadi katanya kan gelap. Terus tiba-tiba ada cahaya. Terus tiba-tiba gak lama dari situ tuh nyala gitu. Jadi mudah-mudahan pernikahannya seperti itu. Maksud gelap tuh bukan pernikahan yang gelap, tapi dari yang susah dari awal gitu sampai yang terang gitu deh. Si penghulunya tuh ngomong gitu. Amin. Dan memang kata-kata adalah doa. Amin. Dan di dalam liriknya menarik ya, karena ada sebutan bahwa ada jutaan cobaan. Yang walaupun jauh dari sorotan, tapi itu tetap dirasakan. Iyalah. Apa cobaan yang paling diingat dan paling sulit? Banyak sih ya.
ya sempat ribut besar ya, karena mungkin kan saya tuh nikah dengan Dewi itu pada saat umur muda ya. 22 tuh udah nikah. Ya saya kira untuk zaman dulu sampai zaman sekarang juga 22 nikah sih masih tergolong masih muda lah gitu ya. Nah itu kebayang lah umur 22 terus juga karir lagi bagus-bagusnya. Ya pas lagi set naik gitu kan, kebayangkan ego juga naik, Dewi juga ego juga naik, karirnya lagi bagus-bagusnya. Itu pasti kan akan banyak banget gesekan-gesekan antara misalnya pribadi, terus karir, terus ini gimana dan sebagainya. Itu banyak banget keributan-keributan yang kita lalui. Bahkan yang tadi saya bilang sampai ribut besar lah, istilahnya udah bener-bener kalau tinggal gitu tuh bisa bener-bener udahan tuh, udah cerai gitu lah istilahnya gitu. Tapi gak tahu kenapa gitu kita dua-duanya tuh sadar bahwa ini salah ego kita aja yang rese gitu, ngerti nggak, yang besar, yang apa, kalau dipikir-pikir kita udah jalan dari yang kita berdua susah gitu kan, apa sampai dapetin ini itu dan sebagainya. Yuk kita mulai lagi, kita apa namanya, perbaiki lagi, persempurnakan lagi gitu. Banyak gitu kejadian-kejadian seperti itu. Terus misalnya pada saat Naja memutuskan untuk kuliah di Inggris aja, itu sempat saya tuh kan karena saya nggak setuju gitu, nggak setuju karena ya bapak, apalagi anak perempuan satu-satunya, cewek satu-satunya gitu kan. Tapi kan sebetulnya kan kalau dipikir-pikir gitu sekarang mau di mana aja juga kalau memang garisnya dari Tuhan seperti itu ya bisa di mana bisa terjadi aja gitu kan. Nah akhirnya saya juga di situ, tadinya sempat ribut besar karena ya Dewi ada sebuah cerita di keluarga dia gitu yang tidak mau terulang di anaknya gitu istilahnya gitu. Nah dia pada saat Dewi mengemukakan cerita itu, saya juga jadi tersadar juga, oh ya benar juga ya gitu ya. Istilahnya gini, yang mau sekolah tuh siapa sih? Yang mau ngelanjutin kehidupannya tuh siapa? Kan Naja, kan anak lo, dia bilang istilahnya gitu kan. Nah lo kenapa jadi ribut sendiri gitu istilahnya gitu kan. Tinggal kita support aja, tinggal kita kasih basic segala macam yang terbaik, insya Allah lah dia berjalan dengan baik di sananya gitu kan. Nah lucunya pada saat mendekati dia udah kelas 3 SMA, berarti kan udah bentar lagi tuh, anggap setahun. Apalagi nambah terus tiba-tiba tinggal setengah tahun lagi. Itu kan semakin intens. Semakin real soalnya semakin kan. real, semakin intens kayak ngurusin ke UK-nya. Kalau mungkin kuliahan di sini di Unpad atau di ITB atau di UI gitu kan, ya mungkin dia istilahnya bisa ngerjain sendiri. Tapi kan kalau udah di luar gitu kan, orang saya juga baru pertama kali, belum ya saya juga dulu nggak kuliah di luar negeri gitu kan. Naja juga baru pertama, jadi kan intens. Ya bapaknya lah yang intens. Nah tiba-tiba ibunya tuh mendekati, kamu kok ini banget ya, sibuk banget sama Naja. Loh ya iyalah, gue bilang orang dia mau di luar negeri kan, ya beda negara gitu kan, pasti kan banyak banget tuh, banyak banget tuh ya surat ini apa. Terus yang lucunya Dewi ngomong gini, ya kan cuma setahun. Loh setahun apa? 3 tahun. Oh dia baru panik tuh. 3 tahun. Loh setahun mah apa, college sekali. Ini kan kuliah. Wah dia baru panik. Dewi yang baru panik. Dia bilang, ya gimana sih, saya udah merelakan gitu. Ya tapi akhirnya baru dia tersadar. Justru saya akhirnya yang menenangkan dia. Ya udah gitu ya. Memang seperti itu. Dan tapi memang tetap akhirnya setengah tahun loh Dewi di sana. Iya. Mendampingi, beradaptasi. Emang kebetulan lagi pandemi. Ya istilahnya sekarang ya kamu lah anak di sana. Pada saat pandemi di sana, pada saat lockdown di UK sendiri saat lockdown di sana. Jadi wajar juga sih. Wah kalau ninggalin anak gua gimana gitu kan, lagi lockdown gitu kan. Kalau kayak sekarang mungkin udah santai ya. Istilahnya keluar dari kos-kosan juga udah banyak orang minta tolong tuh. Dulu kan kayak zombie banget dulu, bener-bener gak ada orang gitu, bener-bener. Jadi akhirnya Dewi setengah tahun di sana. Tapi memang setengah tahun itu juga bukan karena dia pengen nungguin. Tapi memang kan kebetulan dubesnya Indonesia di sana, Kang Desra itu kan udah kayak kakak, udah kayak kakak banget deh gitu, adik kakak saya sama Dewi sama si Uwa tuh. Ya kita nyebutnya si Uwa ya. Karena buat Naja kan manggilnya Uwa gitu. Jadi Naja pindah sana tuh
Wadesra juga baru 3 bulan sebagai dubes RI. Nah jadi pada saat ada Dewi, kan Kang Desra juga, Pak Desra juga butuh apa sih namanya, ketemu dengan orang-orang Indonesia. Nah gimana caranya, kebetulan kan memang si Kang Desra jago saksofon. Biasanya kalau seni itu kan lebih gampang. Betul. Lebih gampang. Nah dia butuh juga Dewi, jadi dia ditemenin setiap ke Liverpool, Manchester, Edinburgh, apa segala macam tuh selalu didampingi sama Dewi gitu. Sekalian silaturahmi. Sekalian silaturahmi. Jadi memang cair. Cair gitu. Okay. Jadi ya akhirnya itulah. Jadi misalnya telepon kan Kang, ya Kang ada apa? Man, nambahlah sebulan lagi lah. Ini saya soalnya ada ini. Ya silakan Kang gitu kan. Man, ya 2 minggu lagi lah. Akhirnya 6 bulan. Tapi itu sih, maksudnya tadi saya mendengarkan cerita dari Kang Arman, ya sekali lagi mengingatkan kita akan hidup ya. Kadang-kadang kan memang ketidakpastian itu membuat kita khawatir. Gitu. Tapi ya bagaimanapun juga ya harus kita hadapi. Jalanin aja gitu. Jalanin of course bukan berarti kita nekat ya. Tetap kan tadi Kang Arman mempersiapkan, dikasih tahu dulu seperti apa gitu. Tapi ya hanya dengan kita hadapi ya baru nanti hidup yang akan memberikan jalannya, dan ternyata kan jadi is a win-win buat semuanya. Mana ada yang pernah tahu bahwa ternyata di sana bisa Mbak Dewi juga bisa akhirnya berkarya juga, membantu, dan anak-anak juga jadi ditemenin. Jadi banyak link, jadi banyak teman baru. Dewi jarang gitu. Jadi sekarang malah Dewi banyak diminta bantuan sama teman-temannya dia yang anaknya mau ke Inggris apa. Wah gue nggak punya link lah di sana gitu. Anak gue di London, anak gue di ini, anak gue di ini. Ya udah akhirnya Dewi itu yang nih lu telepon ini aja, lu ini telepon aja gitu. Jadi ya itu kan berkah ya. Semakin banyak teman tuh semakin berkah kalau menurut saya sih. Gitu. Betul, setuju. Betul. Ya, jadi ya sama lah, maksudnya bagaimanapun juga mau kita nggak bisa mengendalikan apa yang hidup kasih ke kita. Kayak tadi pas lagi nikah tiba-tiba mati lampu ya, tapi kan kita harus tetap mengusahakan melakukan yang terbaik. Nanti ya pasti hidup juga akan membantu juga. Iya, wow. Berarti udah berapa tahun nih? Udah tinggal berapa tahun lagi? Oh, Naja? Enggak, bentar lagi sih. 2023 selesai. Tapi kemarin udah nyeletuk tuh. Lanjut. Makanya S2. Tadinya tuh dia pada nggak nyeletuk. Kan dia kan bawa illustration kan. Illustration. Saya udah nanya tuh, Neng, kamu mau S2 juga di sana? Oh ngapa? Dia sendiri tuh yang jawab. Ngapain Pak, masa ngapain art S2? Dia bilang emang saya mau jadi guru. Dia bilang gitu, nggak ada cukup lah, udah S1 aja, tinggal saya aja mengembangkan sendiri. Dia bilang gitu. Oh ya udah. Kemarin Pak kayaknya S2 coba nama lagi. Gak apa-apa, sekalian jalan-jalan nemenin. Iyalah. Oke. Tapi ya bagaimanapun juga ketika hidup memberikan kita kesempatan untuk berkarya, ya berikan yang terbaik lah, benar nggak? Dan itu bukan hanya Kang Arman berikan support dan dukungan kepada anak, tapi juga selalu dipraktikkan ke diri sendiri. Makanya walaupun sudah 3 dekade, tapi tetap aja berkarya, tetap aja buat lirik, tetap aja bahkan sekarang ada karya terbaru yang nantinya juga akan sebentar lagi dirilis, Rerata. Ya ini apa juga itu Rerata? Rerata tuh di Kamus Bahasa Indonesia. Jadi saya tuh saya bikin lirik. Jadi gini, ini balik lagi nih, Arana Project kan saya nggak mau bikin lagu kan. Nah pada saat masuk ke ini tuh kayak album keduanya sih. Sebenarnya kayak album kedua dari Arana Project, karena kemarin tuh udah ada 8 lagu itu udah keluar. Jadi anggap itu album pertama. Ini album keduanya tuh. Yang pertamanya itu adalah si Sampai Akhir Zaman. Nah ini tuh second singlenya. Second singlenya tuh nyari lagu. Anak Trinity malah sebagai ENR-nya sama Dwi dapat. Kok kayak nggak cocok ya Kang? Cari lagi. Di saat pencarian itu, nggak tahu kenapa saya tuh lagi tidur, tiba-tiba tuh kayak kebangunin ada ide lirik dan ide melodi. Jadi bangun gitu. Mana handphone gitu kan, langsungnya di handphone gitu kan, biasa kan gitu dengan melodinya. Ada ide lirik sedikit, saya langsung ke kamar yang ada studio, ada alat gitu kan, langsung saya rekam dikit. Yang penting idenya tumpahin dulu gitu ya. Ternyata cepet gitu. Jadi lagu itu dalam kisaran 15 menit kali ya. Wow. Lirik juga cepet banget. Lirik juga cepet banget di kisaran 5-10 menit lah gitu. Karena emang nggak tahu tiba-tiba ada ide. Dan saya udah lama banget nggak nyiptain lagu, nggak nyiptain lirik. Saya udah lama banget. Udah berapa tahun lah gitu loh. Udah jadilah gitu lagu itu. Nah, belum ada judul, tapi liriknya itu mengenai sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan
baik itu sakit, bahagia, tapi kan itu adalah siklus kehidupan yang diberikan sama Tuhan gitu. So lu jalanin aja. Sebetulnya saya keluar ide lirik itu melihat anak-anak sekarang begitu fragile-nya. Mungkin zaman dulu sama guru dipukul pakai penggaris biasa aja, malah kita ketawa. Iya kan, potak. Iya, malah galak nih gurunya. Nah sekarang coba aja kamu lagi main anak sekarang gitu, pakai handphone gitu terus ribut viral. Iya. Dari saya melihat kejadian, ya mungkin memang sudah tidak bisa lagi kayak zaman kita, tapi memang sekarang udah harusnya seperti itu mungkin ya. Tapi melihat ada satu garis yang saya lihat bahwa kok jadi fragile ya gitu, orang dicolek dikit aja kayaknya gitu, dan saya lihat dari butuh healing. Betul. Saya bingung gitu, anak-anak umuran aja di bawah aja healing, kok hulang. Kalau di bahasa Sunda hulang-hulang gitu. Hulang-hulang tuh mikir gitu. Ini kok dikit-dikit healing. Kayaknya dulu mau dikeplak, mau ditonjok, mau di apa. Kecuali kalau udah celaka gitu istilahnya, malah ketawa kita dulu tuh kan. Mengetawakan diri kita sendiri dulu tuh. Nah dari situ timbul, akhirnya dapat ide bahwa kayak seperti saya tuh pengen ngomong, entah itu ke Naja, ke anak saya, entah itu ke anak-anak umuran itu, atau ke umuran kita, bahwa yang namanya sakit, bahagia, senang, pedih, jatuh, itu tuh siklus manusia, yang siklus kehidupan yang akan dialami sama siapapun. Lu mau jadi presiden, mau jadi yang paling orang termiskin di dunia, pasti akan mengalami itu. Nikmati, serahkan juga berdoa kepada Tuhan, lu jalanin gitu. Justru di saat patah hati atau di saat lu jatuh, kebanyakan kalau yang saya lihat mayoritas kesananya pasti akan mendapatkan kesempurnaan atau kebahagiaan. Karena gua nggak akan, kalau orangnya kalau orangnya ininya jalan, gua nggak akan lagi ngelakuin kayak gini. Gua nggak akan lagi kesalahan ini. Oh ya, waduh, gua bodoh banget, goblok banget gua, apa dan sebagainya. Itu gitu. Nah, akhirnya saya nyarilah di Kamus Bahasa Indonesia. Bisa aja sih sebetulnya siklus kehidupan, bisa aja judulnya. Cuman aduh kok terlalu gitu ya. Terlalu to the point ya. Terlalu kayak sinetron atau apa gitu ya. Terus akhirnya saya lihat ada rerata itu yaitu. Jadi artinya tuh yang biasa terjadi, normal, yang sering terjadi, ya banyak sih, banyak sih di kamus. Berarti itu bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Baru pertama kali aku dengar istilah saya juga rerata. tadi kan sebelum kita nge-podcast, kamu ngomong rerata. Nah terus saya tanya rerata. Saya nanya kan, kayaknya nggak ada di bahasa Indonesia deh. Iya kan? Udah jarang deh kayaknya. Kecuali bahasa daerah ya. Iya. Kayaknya gitu. Nah makanya silakan komen yang sebenarnya tuh rerata. Kayaknya rerata deh. Iya benar juga sih. Karena kan rencana. Jarang deh. Rencana itu kan rencana. Iya kan, tapi kan rencana, rejana. Pastinya gitu kan. Jadi rerata. Jadi rerata itu artinya itu. Oke. Jadi lagu itu mengenai itu. Oke. Berarti inspirasinya ya tadi dari pesan keadaan sekarang. Keadaan sekarang terhadap orang-orang, terhadap manusia yang kayaknya ya karena memang mungkin udah diciptakan seperti itu sekarang ya, media sosial. Saya dulu sebel sama kamu nih, terus kagak kenal. Ketemu di sini, lu rese lu. Masa tiba-tiba gitu kan nggak mungkin kan? Mau ditampol kan? Lu siapa, gue nggak kenal ya kan? Tapi sekarang kan coba di Twitter kamu, di Facebook kamu, di Instagram kamu bisa Meru rese lu, gue nggak demen. Itu tuh udah jadi sebuah yang terus. Jadi saya kebetulan juga sering menjadi juri kan, Idol, The Voice, X Factor segala macam gitu. Itu saya sempat lihat peserta gitu, tiba-tiba nangis. Loh kenapa kamu? Saya bilang gitu. Yo coach, saya gara-gara tadi kemarin malam jelek nyanyi gitu ya, tapi dia bertahan, bertahan maksudnya nggak keluar. Saya dibully. Kalau angkatan gue gitu, emang gue pikirin siapa yang gue mau ngumpulin, gue ngegaji juga kagak. Itu kan pikiran kita kan gitu kan. Tapi saya langsung mikir, oh iya ya, anak sekarang tuh hidupnya justru bahkan 60-70% di media sosial mungkin ya, hidupnya mungkin ya. Oh iya ya, kalau ada dibully kayak gitu, untuk angkatan sekarang tuh bisa down. Betul. Gitu. Tapi buat angkatan kita, nah itulah gitu. Dari situ sih sebetulnya. Ide itulah lagu itu. Iya, karena sama seperti sebuah pertandingan lebih banyak komentatornya mengomentari pertandingan. Harus segini, harus segitu gitu kan. Lu main-main aja udah. Iya, tapi we always pay respect untuk orang yang berani masuk ke dalam ring bertanding itu. Karena berbeda dengan orang yang berada di pinggir sebagai penonton ngasih tahu harus segini, dengan orang yang benar-benar ya udah dia memberanikan diri untuk masuk ke lapangan itu dan bertanding. Ini berbicara masalah ini. Kemarin kan ada yang viral, gak usah disebut lah namanya.
banyak. Kamu juga tahu, gara-gara ya dia nyanyiin lagu dia sendiri, fals terus gitu ya. Yeah. Itu tidak segampang itu kalau kamu menjadi dia. Karena kalau udah di stage ya kamu sendiri lah sering ke stage kan. Kan beda. Dan pasti ada selalu tegang. Ada dong. Gak mungkin. Pasti. Kita udah berapa tahun di stage. Saya udah 30 sekian tahun. Betul. Itu pasti ketegangan tuh tetap ada, nggak mungkin hilang. Oh maksud sih lu udah 30 loh? Ya namanya juga adrenalin ya. Nah, nggak bisa menyalahkan si penyanyi itu dengan segampang. Waduh itu saya lihat komennya, gue bilang emang lu bisa naik ke panggung nyanyi. Nah, satu lagi saya pernah mengalami seperti itu. Kalau misalnya kamu melakukan kesalahan di titik yang sama, itu udah kena mental tuh. Oh, iya kan? Betul. Karena gini. Betul. Ya, karena mungkin, udah pressure juga. Betul. Mungkin ya mungkin aja sih Mary juga ada satu pembicaraan kepada yang kamu diundang misalnya. Pembicaraan yang mungkin temanya diulang-ulang mungkin aja. Nah kalau nyanyi itu kan misalnya saya lagu 11 Januari, ya pasti kan nyanyinya harus liriknya itu. Nah misalnya pas kau bawa diriku, di situ saya falas mulu gitu ya. Itu kan udah kena mental tuh. Nyanyi berikutnya kan, aduh, di dalam mikirnya, aduh ini, pasti udah gitu duluan. Gitu. Nah itu tuh udah kena mental. Saya pernah ngalamin itu, tidak gampang. Saya bilang tuh jadi seorang kayak begitu tuh. Cuman ya sekarang jempol yang berkata ya. Jadi ya orang bisa semaunya aja gitu. Gimana cara Kang Arman keluar dari itu kan saya bisa bilang spiral negatif karena kan udah kena mental ya, jadi kan apa yang kita pikirkan jadi kenyataan, sedangkan kenyataannya jelek nanti jadi tambah pikiran lagi membenarkan bahwa itu bener kan saya nggak bisa gitu. Kalau saya sih mencari alternatif, bagaimana caranya supaya jadi gini, mencari alternatif dulu untuk menjadi sempurna di tempat itu. Nah baru nanti sambil mencari alternatif itu sedikit-sedikit kita belajar untuk mengikis pertama mental dulu, bisa kok gua nyampe kok suara gua di situ, di titik itu dan sebagainya, akhirnya bisa gitu. Jadi mencari alternatif kayak gini. Kalau saya karena musik ya, kalau saya musik, saya nggak tahu kalau di Mary atau di teman-teman yang lain mungkin yang banker atau apa segala macam gitu. Kalau saya tuh, gue nggak nyampe nih di nada itu, makanya gue fals. Gue turunin deh, guys, gue minta turun deh. Misalnya turun dari nada dasar apa ke itu. Akhirnya jadi sukses, bisa sih sukses. Nah lama-lama ntar dicoba tuh sama saya untuk coba kayak gitu, mencari alternatif dulu, lupakan dulu jalan ini, tapi bisa kok, yaitu banyak jalan menuju Roma tuh ya itu, gitu kan, tidak harus ke sini gitu kan, kan bisa. Tapi jauh banget dari 10 jam, ya nggak apa-apa kan tuh, yang penting selamat dan nyampe gitu, kayak begitu sih. Kalau saya sih kayaknya begitu, ke semua hal. Oke. Iya, jadi harus punya harus bijak untuk tahu yang mana yang harus dirubah, ya kan, dan mana yang harus dipertahankan. Jadi yang harus dipertahankan ya hasil akhirnya. Tapi cara untuk nyampe ke sana kita juga harus fleksibel dong untuk bisa mencari jalannya. Dan itu balik lagi ke rata. Normal kok kalau lu jatuh, lu sakit, normal kok. Karena semua orang juga mengalami itu, dan sejago apapun orang lah ya, kamu sendiri juga pasti pernah gagal gitu kan, Isa kan. Gak mungkin lah tiba-tiba selama 100% hidup kita nggak pernah gagal, menang terus. Ya mungkin kalau ada Tuhan, lu namanya untung, nah itu malah ya dia untung terus gitu. Tapi kayaknya ya 1 banding sekian miliar kali ada orang kayak gitu ya, wajar kok gitu. Jadi ya jalanin aja, nggak apa-apa gitu. Asal misalnya kalau kesalahan itu gara-gara kamu terus dijalanin terus sama kamu dan mengulang terus kesalahan itu, ya itu bodoh. Berarti dia itu arti harfiah orang bodoh tuh seperti itu sebetulnya. Bukan bodoh nggak bisa matematik, bodoh enggak lah. Emang ya mungkin dia lemah, dia itu ya oke, mungkin dia keren di apanya gitu sebagainya. Oke. Jadi belajar nih satu kata kamus baru, rerata. Dan memang sih siklus hidup ya seperti itu. Ya bagaimanapun juga namanya manusia, selama kita masih berdiri di atas tanah, kita akan selalu punya masalah. Betul. itu bagian siklus hidup. Yang nggak punya masalah ya kalau hidup kita udah di bawah tanah, alias udah nggak hidup lagi. Ya udah nggak hidup lagi, benar. Itu. Udah gak hidup lagi juga gak tahu juga kalau dikasih diminta pertanggungjawaban. Oh iya, itu di atas urusannya. Gak ada yang tahu. Betul. Oke. Berarti my last questions apa nih? The next harapan yang berikutnya, kan berarti udah 3 dekade, masih banyak yang juga pasti ingin dicapai dan diharapkan. Ya kalau simple sih, kalau saya sih harapan saya masih terus punya on fire terhadap apa yang saya jalani, karena justru itu yang paling sulit. Umur saya sekarang udah 51 mau 52 gitu ya, on fire terhadap yang passion kamu sendiri itu kan sulit ya, karena
semua udah di jalan, udah ngalamin gitu istilahnya. Betul. Misalnya gue manggung pakai orkestra, udah pernah. Manggung di nggak ada penonton, udah pernah. Dilemparin penonton, udah pernah. Dilulukan, udah pasti. Lu. Udah pasti gitu kan, sering lah gitu ya istilahnya. Tadi malam aja gue nyanyi di Makassar, wah semua nyanyi sekian ribu orang, udah ngalamin. Nah, fire untuk api semangat untuk tetap menjalankan ke zona nyamanan itu yang biasanya harus ada terus dan harus mencari alternatif yang lain supaya kita belajar lagi gitu. Karena memang kalau udah nyaman ya tahu sendiri kan, udahlah ya gua mau udah cukup gini aja. Itu yang saya nggak mau. Jadi tujuan saya itu sebenarnya itu aja. Mudah-mudahan saya tetap on fire terhadap apa yang passion saya lakukan. Selain itu juga ya sudah berpikir juga gua umur udah segini nih. Apakah 60 masih bisa jalan sekian puluh kota? Apakah 70 masih bisa? Nah, pasti kan ada pikiran, ada satu satu tempat yang gue tidak usah capek, tapi cuman otak doang, tapi itu bisa menghidupi secara ekonomi misalnya, bisa menghidupi saya, istri saya, dan anak saya, secara kehausan dalam berkarya di otak bisa juga gitu. Udah mikir ke arah situ juga. Gitu. Ya, bertransformasi lah. Betul. Ya kan? Sebetulnya sih banyak sih tawaran-tawaran saya, misalnya saya diajakin menjadi INR sebuah label. Tapi saya kemarin tuh banyak menolak karena gue masih aktif, gue bilang sebagai seniman, sebagai musisi. Karena gue nggak mau kalau misalnya, karena kan kalau udah jadi duduk di behind the desk gitu, ngerti gak sih? Iya, beda kan gitu kan. Terus tapi kan gue masih aktif kita gitu. Kita harus tetap keep in touch dengan gitu. yang ada di jadi orang kan. Nanti dulu deh. Tapi sekarang sih sudah mulai memikirkan begitu. Oke. Kalau tadi kita udah mendengarkan lebih banyak lagi tentang Rerata. Oke. Sekarang dinyanyiin dong. karena masih baru, tar dulu saya ngingetin dulu. Oke. Taruh. Sambil baca lirik aja deh, takutnya salah lagi. Soalnya belum rilis kan, masih perdana banget ini. Ntar ada di sini lirik. Ya. Oke. Dari song 2 aja langsung ref ya. Salah mengeras, mengungkap segalanya. Setiap patah hati menuju kesempurnaan. Maukah kamu mengulang rasa, mengulang cinta beri bahagia? Maukah kamu memaafkannya? Siklus ini terjadi karena karunia, itulah kehidupan. Gitu. Wow. Sorry kalau masih belum panasan. Wow, siklus ini terjadi karena karunia. Ya. Jadi itulah kehidupan. Gitu. Setiap hal yang terjadi itu adalah karunia, itu adalah anugerah. Wow. Nggak sabar pengen denger rilis lengkapnya. Doain lancar. Bikin video klipnya lancar. Oh, video udah lagi dalam proses bikin. Itu dia. Saya pengennya klip ini dalam gitu ya. Dan saya pengennya tidak harus saya ada di situ. Tidak harus saya clip sync. Jadi pengen mengcapture sebuah kejadian yang bahwa orang tuh kalau nggak ngeh terhadap lirik itu, tapi melihat visualisasinya itu jadi ngeh lirik itu. Gitu. Jadi, nah ini ya mencari sutradara dan ide yang tepat itu yang karena ini bukan yang saya nyanyi gitu kan, yang ada modelnya gitu. Itu kan ya udahlah itu mah standar ya gitu. Ini saya justru nggak mau, kalau bisa sih saya nggak ada di situ. Saya cuman ya itu lagunya aja gitu. Tapi dia mengcapture sebuah lirik yang sangat kena gitu. Balik lagi ke awal kan, Kang Arman memang sukanya movie. Jadi it's like a movie, short movie. Saya kemarin lagi lihat sutradara movie, bukan sutradara klip. Karena kayaknya
ini perlu sutradara movie yeah. Yang bisa mengcapture bahwa oke, liriknya mengenai jadi oke man kayaknya gini-gini gitu. Jadi udah ada sih beberapa teman sutradara yang kayaknya asik nih kalau diajak gitu. Berarti lagi in progress ya. In progress. Oke, targetnya kapan ini bakal? November awal lah. November awal udah keluar. 2 sebulan bulan lagi. Ya, kurang lah. Oh iya, sebulan. Kurang lah, berapa Oke. Ditunggu. Thank you banget. Sukses dan sehat terus buat Kang Arman. Sama-sama juga. Kantornya makin gede, makin meluas di seluruh Indonesia bahkan dunia. Amin. Doa yang sama juga buat Kang Arman, buat Mbak Dewi Gita, Naja dan Naja juga. Amin. Amin. Oke, jadi thank you so much sekali lagi. Sama-sama. Di sini. Thank you. Sama.